Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel tutorial amatir. Edisi pembelajaran kali ini kita akan membahas tentang energi potensial, yaitu materi IPA SMP kelas 7. Nah, di sini kita akan bahas rumus serta latihan soal dan akan kita bahas. Kemudian pada akhir ada satu latihan soal yang bisa kalian coba dan bisa kalian jawab lewat kolom komentar. Oke, yang perlu kalian ketahui, energi potensial itu energi pada benda yang diam ya. Nah, dirumuskan dengan simbol EP, energi potensial, sama dengan M dikali G dikali H. M itu apa? M adalah massa benda. Massa benda itu artinya berat dari benda. M, berat dari suatu benda. Dan itu di satuannya kilogram, harus kilogram. Jika satuannya nanti gram, berarti kalian harus merubah dulu menjadi kilogram. Paham ya? Yang kedua, dikalikan G. G ini adalah percepatan gravitasi bumi. Nah, yaitu sebesar 9,8 meter per sekon kuadrat atau dibulatkan menjadi 10 meter per sekon kuadrat. Jadi, jika diketahui 9,8, kita gunakan 9,8. Tetapi jika diketahui 10, kita gunakan 10. Nah, bagaimana jika soal tidak disebutkan percepatan gravitasinya? Berarti kita otomatis menggunakan 10 meter per sekon kuadrat. Karena ini sudah ketetapan ya. Kita bulatkan pakai 10 meter per sekon kuadrat. Percepatan gravitasi. Yang ketiga yaitu H. H ini adalah ketinggian benda, ketinggian suatu benda. Ya, itu harus dalam meter. Jika dia berupa sentimeter dalam soalnya, berarti kita harus rubah terlebih dahulu menjadi meter, baru kita hitung. Ya, harus jelas. Energi potensial EP sama dengan M kali G kali H. Energi potensial sendiri satuannya joule, massa atau berat satuannya kilo, G gravitasi satuannya meter per sekon, 10 meter per sekon kuadrat, H ketinggian benda yaitu satuannya meter. Harus kalian hafal dan di luar kepala. Oke, contoh soal yang pertama. Akan ada soal seperti ini. Ini soal IPA fisika. Jadi kalau IPA fisika, kalian mengerjakannya harus bagaimana? Ada diketahui, ada ditanya, ada jawab. Harus seperti ini karena soal fisika. Untuk mempermudahkan kalian mengerjakannya juga ya. Sebuah kelapa yang masih menggantung di pohon bermasa 2,5 kg. Jadi diketahui masanya ya, yaitu 2,5 kg. Sudah kilogram, tidak perlu kita rubah. Kemudian jika pohon kelapa memiliki ketinggian H, diketahui H. H sama dengan 9 meter. Kemudian energi potensial buah kelapa tersebut berapa jika gaya gravitasinya 10 meter per sekon kuadrat. Gravitasinya diketahui 10 meter per sekon kuadrat. Ditanya energi potensial. Rumusnya apa? M kali G kali H. Diketahui ya, sudah diketahui semua. M masanya sudah 2,5 kg. Betul. Dikalikan dengan gravitasi 10. Dikalikan lagi dengan ketinggian H 9 meter. Kita tinggal hitung 2,5 kalikan 10 dulu. Kita hilangkan komanya jadi 25 ya. Karena dikali 10 komanya jadi hilang. Dikali 9. Ketemu berapa? 25 kali 9 yaitu, bentar ini saya pindahkan dulu. Oke, 25 kali 9. Ketemu 225 joule untuk energi potensialnya. Paham? Oke, kita lanjut ke soal yang kedua.
Diperlihatkan gambar seperti ini, sebuah benda itu ada di atas meja misalnya ya. Kemudian ada tampilan 1,5 meter. Nah, kita baca soal terlebih dahulu. Jika massa benda A yaitu 6 kg dan percepatan gravitasi bumi 10 meter per sekon kuadrat, besarnya energi potensial benda A adalah, jadi dirumuskan seperti yang tadi ya, ada diketahui, ada ditanya, kemudian dijawab. Diketahui apa saja? Massa 6 kg. Kemudian tingginya berapa? 1,5 meter. Kemudian gravitasinya berapa? 10 meter per sekon. Sudah diketahui semuanya. Kemudian satuannya juga sudah lengkap, meter, kilogram, meter per sekon. Tidak perlu ada perubahan. Nah, ditanya apa? Energi potensial. Energi potensial. Jadi kita tinggal masukkan dalam rumus M kali G kali H. Masanya berapa? 6 kg. Dikalikan gravitasi 10, dikalikan ketinggian 1,5 meter. Jadi kalau seperti ini yang dihitung yang mana dulu? 10 kali 15. 6 tetap diturunkan, 10 kali 15 jadi 10 kali 1,5 jadi berapa? 15. Tinggal kita hitung. 6 kali 15 ketemu 90 joule. Jangan lupa kalau mengerjakan harus pakai satuan ya, karena di sini tempatnya tidak cukup, jadi saya langsung angka. Tapi saat kalian mengerjakan di rumah, di sekolah, ataupun mengerjakan soal-soal latihan lainnya, harus menggunakan satuan. Kilogram, meter, dan meter per sekon kuadrat. Paham ya? Oke, kita lanjutkan ke soal berikutnya. Contoh soal berikutnya. Buah pepaya bermassa 2.500 gram. Tergantung pada tangkainya yang berada pada ketinggian 2 meter di atas tanah. Jika percepatan gravitasinya 10 meter per sekon, tentukan besar energi potensial yang dimiliki buah pepaya tersebut. Jadi jelas, pertama diketahui apa masanya. 2.500 gram. Nah, ini massa harus kilogram, berarti kita harus merubah gram ke kilogram, dia naik 3, berarti harus dibagi 1000. 2.500 diubah menjadi kilogram dibagi 1000 jadi 2,5 kilogram. Diketahui ketinggian H, berarti hanya 2 meter. Sudah betul ya, sudah meter, nggak perlu perubahan lagi. Kemudian diketahui lagi percepatan gravitasi bumi, G-nya 10 meter per sekon kuadrat. Sudah jelas, tidak ada perubahan. Ditanyakan apa? Energi potensial. Kita tinggal menghitung. Rumusnya apa? M kali G kali H. Tinggal dimasukkan. M-nya berapa? 2,5 kilogram. Dikali gravitasi 10, dikali ketinggian 2, ketemu berapa? Cara menghitungnya bagaimana? Seperti yang tadi, ada koma-komaan, bilangan desimal seperti ini dikalikan dengan 10 terlebih dahulu. Untuk memudahkan, artinya 2,5 kali 10 tinggal jadi 25. Tinggal kita kalikan 2. 25 kali 2 ketemu 50. 50 apa? Joule. Satuan dari energi potensial. Oke ya, jelas. Lanjut ke contoh soal yang berikutnya. Jika kalian menemukan soal seperti ini, seekor burung sedang melayang terbang pada ketinggian 10 meter. Berarti diketahui ketinggiannya 10 meter, H ya, ketinggian 10 meter. Kemudian jika massa burung, massa berat berarti 2 kg di sini. Ini sudah meter, sudah kilogram, tidak perlu perubahan. Tentukan energi potensial, ditanya energi potensialnya berapa. Energi potensial rumusnya M kali G kali H. Nah, sedangkan di sini hanya diketahui H dan M. G-nya berapa? Kok tidak diketahui?
Jika ada soal seperti ini atau kalian menemukan soal seperti ini, G-nya, gravitasinya, percepatan gravitasinya tidak diketahui, berarti kalian tidak perlu bingung untuk mencari gravitasinya, karena ini artinya berarti gaya gravitasinya dianggap 10 meter per sekon kuadrat. Sudah pasti. Kita tinggal masukkan dalam rumus M kali G kali H dengan gravitasi yang tidak diketahui berarti dianggap 10 meter per sekon kuadrat. Tinggal gitu aja. Jadi kita tinggal masukkan ya energi potensialnya dengan M kali G kali H. M-nya 2 kg, gravitasinya 10, ketinggiannya 10. Berarti 20 dikali 10, ketemu 200 joule. Energi potensial dari burung tersebut. Paham? Saya kira ini soal yang sangat mudah gitu kan untuk energi potensial. Nah, ini kalian bisa kerjakan di mana saja gitu kan untuk latihan-latihan soal. Tapi ini jika kalian menemukan soal seperti ini, kita baca dulu soalnya ya. Buah kelapa dengan massa 2 kilo berada pada tangkainya setinggi 8 meter di atas tanah. Ini buah pohon kelapanya ya, buah kelapa. Kemudian ada nangka. Ini nangka, diibaratkan gambar nangka. Dia bermassa 3 kilo di atas tanah. Tentukan perbandingan energi potensial yang dimiliki oleh keduanya. Nah, jika kalian menemukan soal seperti ini, berarti kalian harus melakukan perbandingan energi potensial. Energi potensial dari nangka dan kelapa. Kelapa dibandingkan dengan energi potensial nangka. Rumusnya apa? M kali G kali H. Sama ya. M kali G kali H. Di sini dalam soalnya kita ini ya, tidak diketahui buah kelapa sekian, tinggi sekian, tidak diketahui berapa gravitasinya. Artinya gravitasinya dianggap 10. Nah, kalian bisa dengan cara gini, karena gravitasinya dianggap 10 sama, karena perbandingan kita bisa coret gravitasinya. Bisa, tinggal M kali H. M kali H. M-nya berapa yang pertama ini? 2 kilo dengan 8 ketinggiannya. 2 kali 8. Dibanding 3 kali 4 meter. 16, 12. Setelah ini harus bisa kita kecilkan. 16 dibanding 12, artinya perbandingannya ini bisa dikecilkan kembali. Misal kita bagi 4 ya keduanya ini. 16 dibagi 4 ketemu 4. 12 dibagi 4 ketemu 3. Nah, ini sudah tidak bisa kita kecilkan lagi. Jadi, hasil dari perbandingan energi potensial kelapa dan nangka yaitu 4 banding 3. Paham? Atau kita pakai cara gravitasinya kita masukkan. Ini cara yang pertama ya. Cara yang kedua kita hapus dulu. Oke. Cara yang kedua, kelapa sekian, nangka sekian ya. Jadi kita bandingkan juga EP dibanding EP. EP kelapa, EP nangka. EP rumusnya M kali G kali H. Dibandingkan M kali G kali H. Tulisannya agak jelek karena nulis pakai tangan ini ya. Masanya tadi berapa? 2 kg ya. 2 kg. Gravitasinya tidak diketahui, kita anggap 10. Kemudian tingginya 8 untuk yang kelapa. Sedangkan ini sama, 3 kali 10 kali ketinggiannya 4. Kita tinggal menghitung 2 kali 10 20 dikalikan 8 160 dibanding 3 kali 10 30 dikali 4 120. Nah, ini ketemu seperti ini. Kalau yang tadi kita tinggal coret 10, 10 tinggal 16 sama 12. Lebih singkat gitu kan. Tapi bagi kalian yang tidak paham, kalian bisa memasukkan semua nilainya kemudian dihitung. Tetapi harus
menyederhanakan atau mengecilkan perbandingan ini, kita bagi 10 terlebih dahulu ya pembagiannya. Kita bagi 10, kita kecilkan dibagi 10. 160 dibagi 10 ketemu 16 dibanding 120 dibagi 10 ketemu 12. 16 dibanding 12. Nah, ini masih bisa kita kecilkan. Kita bagi 4. Ketemu 4, 16 dibagi 4, 4. 12 dibagi 4 ketemu 3. Nah, ini terakhir ketemu perbandingan dari energi potensial kelapa dan energi potensial nangka, ketemu 4:3. Jawabannya sama, tapi dengan cara yang berbeda sesuai dengan kemampuan, tingkat kemudahan, dan tingkat pemahaman kalian. Jelas ya? Oke. Kemudian ini soal berikutnya, contoh soal berikutnya. Sebuah bola basket memiliki massa 3 kg terletak di atas lemari. Jika bola basket tersebut diketahui memiliki energi sebesar 105 joule, berapa ketinggian dari lemari tersebut? Diketahui gravitasi 10 meter per sekon kuadrat. Jadi di sini ini yang dicari bukan energi potensialnya tetapi ketinggiannya. Diketahui massa 3 kg. Pertama yang diketahui massa 3 kg. Kemudian energi potensialnya 105, gravitasinya 10. Berapa ketinggiannya ditanya. Kita masukkan ke dalam rumus. EP sama dengan M kali G kali H. Energi potensialnya diketahui 105. Kemudian massanya 3. Gravitasi 10. Ketinggian dicari. Saya tulis H ya. Kemudian setelah itu kita kalikan ya. 105 tetap. 3 kali 10, 30 dikali H. Sedangkan kita mencari H. H sama dengan 105 dibagi 30. Ketemu berapa meter? 105 ini jika dibagi 30. Ketemu 3,5 meter. Paham? Jadi jika ada tampilan soal seperti ini yang menanyakan ketinggian, tinggal kita masukkan rumusnya, kemudian kita bagikan hasilnya ketemu 3,5 meter. Saya kira sangat mudah pembelajaran ini ya, energi potensial. Nah, ini bisa kalian kerjakan, terus bisa kalian jawab di kolom komentar ya. Satu contoh soal saja, latihan soal saja. Sebuah kelapa yang masih menggantung di pohon bermassa 1,5 kg. Jika pohon kelapa memiliki ketinggian 7 meter, berapa energi potensialnya? Jadi jika diketahui percepatan gravitasinya 10. Jadi ini kalian mencari energi potensial. Terlebih dahulu diketahui, ditanya, dijawab. Pastikan satuannya semua sudah kilogram, meter, dan meter per sekon kuadrat. Setelah itu kalian tinggal mengerjakan dengan cara energi potensial sama dengan M kali G kali H. Sangat mudah sekali ya. Oke, terima kasih sudah menonton video dari tutorial amatir. Semoga ini bisa bermanfaat untuk kalian. Selamat belajar, terima kasih. Sampai ketemu lagi di video pembelajaran berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.